Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam bersama Radio RS yang ada bersama Bung Cebri selaku pembawa acara untuk melanjutkan acara-acara selanjutnya, yaitu tentang tanya jawab seputar dunia lain yang akan dibimbing oleh Bung Jepri di Radio RAS yang ada. Tak lupa pula salam jumpa, salam penuh kebersamaan untuk seluruh masyarakat Indonesia, para penggemar, para pendengar setia bagi Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara-negara sahabat kita di seluruh dunia yang ada. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya, Bung Jebri, bersama channel Ayah Sadam akan melanjutkan membacakan atensi dari salah satu para penggemar, yaitu saudara James. Oh, di sini ada perwakilan 3 orang ya. Saudara James dan saudara Andi, saudara Ronald yang ada di Jakarta. Beliau ini yang satu orang Kanada, yang satu Malaysia, yang satu orang Indonesia. Barangkali mereka dalam satu wadah, satu kantor kali ya. Ya, lebih abdulnya akan saya bacakan atensi mereka bertiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sayang Bung Jebri. Semoga Anda bersama Radio RS berjaya mengudara di channel Ayah Sadam. Begini Bung Jebri, saya kan waktu itu berlima. Nih, saya pribadi adalah James yang dulu pernah bikin atensi. Kebetulan kami punya riwayatnya sama antara saya, Andi, dan termasuk Ronald. Saya itu lagi berjalan-jalan di mana adanya di Gunung Cermai yang ada di Cirebon. Kebetulan kami menginap satu malam, Bung Jepri, di villa, salah satu villa, memang dekat perkampungan seperti itu, tapi sebelahnya adalah masih banyak hutan-hutan begitu Bung Jepri, secara alami gitu. Lantas karena saking senangnya Bung Jepri, kami jalan-jalan di situ. Waktu itu kalau tidak salah berenam dengan kawan-kawan, termasuk yang kami di sini yang ada di atensi. Tapi waktu saya punya kendala-kendala seperti itu, pertama saya Bung Jepri, waktu di villa, saya paling suka kalau malam tuh sekitar jam 8 atau jam 20 setelah sholat isya, saya nongkrong di depan. Kebetulan kan ada fasilitas tempat duduk di depan sambil menikmati udara segar malam lah begitu. Tak lama kemudian di situ kan memang titik-titik tertentu gelap gitu Bung Jepri, yang terang tuh lingkup di mana saya tinggal di situ di villa. Ada sosok laki-laki tua berambut panjang Bung Jepri. Dia bolak-balik di seputar situ, nggak jauh dari mana kita tempat duduk, kurang lebih 4 meter lah. Entah kegiatan apa yang dia jalani, dia bolak-balik sambil menenteng sesuatu seperti kayak keranjang gitu. Dia bolak-balik, saya perhatikan aja. Saya pikir biarin aja lah, barangkali penduduk sini lagi ngambil apa nggak tahu. Tapi pada saat saya pas balik melihat dia lagi, ternyata Bung Jepri, dia berdiri tegak melihatin saya Bung Jepri. Begitu saya perhatikan, saya rasa sama. Ya ampun Bung Jepri, mukanya rusak parah, penuh darah, dan matanya melotot merah, mengeluarkan darah Bung Jepri. Rambutnya panjang. Kalau saya lihat secara mata telanjang, dia adalah manusia laki-laki. Tapi yang membuat saya bingung dan tanda tanya Bung Jepri, kenapa sih dia kok mukanya rusak berdarah kayak orang habis
perasaan gimana gitu loh Bung Jepri. Lantas begitu saya saling pandang mata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya begitu aja sama dia. Dia diam dan diam, nggak menjawab Bung Jepri. Lantas saya beranjak dari tempat duduk, saya dekati kurang lebih 2 meter. Siapa kau sebenarnya? Saya memang bukan orang sini. Bisa kau ketahui? Saya ingin mengetahui Anda. Siapa Anda sebenarnya? Saya katakan demikian Bung Jepri. Lantas tiba-tiba dia menghilang Bung Jepri. Begitu dia menghilang, saya merinding juga sih. Lantas saya kembali lagi ke tempat duduk semula. Begitu saya duduk, ternyata Pak Bung Jepri, dia udah duduk di sebelah saya. Saya kaget. Lantas saya bertanya sama dia, mau takut mau apa ke masa bodoh, karena saya dalam kondisi kan di situ memang sontak kaget ya, tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia nongkrong di sebelah saya duduk, diajak ngomong gak jawab. Akhirnya saya berusaha bertanya kembali, siapa kau sebenarnya? Saya lihat engkau adalah orang laki-laki, tapi kenapa muka Anda rusak seperti itu? Coba ceritakan kronologinya. Siapa Anda sebenarnya? Tiba-tiba dia tertawa sambil meninggalkan tempat dan berbicara, sayalah si penunggu pohon itu yang ada di pohon mangga, di mana ada pohon mangga di belakang villa yang Anda tempati. Dia bilang begitu. Lantas sambil saya berdiri, sambil saya deketin dia karena dia pergi, saya ajak bicara lagi. Hei, berhenti dulu sebentar. Kami belum selesai berbicara. Jelaskan sekali lagi. Apa yang kau maksud, penunggu? Saya adalah jin penunggu pohon mangga. Lantas saya bertanya kembali, kenapa kau tayangan di daerah sini? Di sini bukankah villa? Ada saya, ada teman saya di dalam. Cukup mengganggu kami kalau Anda suka bolak-balik tayangan seperti ini. Gak semua orang bisa mengetahui seperti ini. Kalaupun misalnya mengetahui, orang tidak akan mungkin bisa memahami dan akan takut. Yang ada cuma lari, ketakutan. Apakah kau sudah lama tinggal di sini? Saya katakan demikian Bung Jepri. Dia bilang, saya sudah ratusan tahun. Memang saya jarang wujudkan diri saya kepada orang lain. Hanya beberapa kali saja, ini yang ketiga kalinya kepada Anda. Apa yang Anda maksud? Saya katakan, kenapa Anda diperlihatkan ke saya? Apa maksud Anda? Kalau bisa secepatnya, jangan lama-lama tinggal di villa ini. Kalau villa ini kosong, saya senang bisa saya leluasa bermain-main di sini dengan anak saya. Dia katakan demikian Bung Jepri. Lantas, oh jadi kau punya keluarga di situ? Lantas dia menjawab, betul. Cepatlah pergi. Terus saya kembali lagi bertanya, bukankah ini malam hari? Kenapa saya harus pergi? Kalau memang saya harus pergi, saya nunggu malam ini. Memang rencananya cuma semalam, tidak lama-lama. Saya katakan demikian. Nyalah pergi dari sini. Lantas dia meninggalkan saya. Disitulah saya masuk ke ruangan, sang ngobrol dengan kawan, tapi kawan tidak percaya Bung Jepri. Mohon penjelasannya Bung Jepri, siapa sih dia yang sebenarnya? Dan berapa penunggu yang ada di pohon mangga itu? Apakah sebelum saya pernah kejadian-kejadian seperti saya diperlihatkan begitu? Dan apakah yang punya film mengetahui adanya? Terima kasih atas simaknya, atas saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara James, Andi, dan Ronald, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya radio RS yang ada, terutama Bang James yang dulu pernah menayangkan atensi kepada saya ya. Semoga kondisi Anda bersama kawan-kawan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Untuk kembali kepada saudara Jim ya, saya wakilkan ketiga orang tersebut bahwasanya di Gunung Ciremai itu, di villa yang Anda ceritakan baru saja melalui atensi adalah memang ada banyak penunggu di pohon mangga, terutama yang sekeluarga yang terkait yang tadi baru saja Anda ceritakan. Dialah sebetulnya sosok laki-laki sebagai suami kepala keluarga yang ada di situ. Dan yang lain masih banyak ada di situ, termasuk bukan saja di pohon mangga tersebut, akan tetapi di depan tadi yang ada lihat di sebelah sana, di pohon jeruk, jeruk yang besar nih, jeruk kalau orang Jawa bilang kata jeruk kebo ya, jeruk Bali lah katakanlah gitu ya. Disitulah juga banyak sekali. Jadi kembali lagi kepada saudara James ya. Ya harapan saya sih apabila Anda kapan di mana saja Anda berada, memang niatnya ingin liburan, saya yakin Anda semua rajin ibadah. Setelah sholat Anda tawasul untuk memagar diri dan sahabat-sahabat Anda yang terkait yang ada di lingkupnya, agar dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka, serta dihindarkan dari hal-hal yang membahayakan buat Anda, dan jauhkan dari pandangan hamba. Jangan sampai Anda diperlihatkan hal-hal halus seperti itu dalam doanya Anda setelah Anda sholat selesai. Misalnya kayak seperti Anda tadi katakan nginap di villa ya. Jadi semuanya harus tawasul. Begitu Anda sampai di situ, paling utama adalah ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat hajat, niat karena Allah untuk melindungi diri Anda bersama kawan-kawan Anda yang satu rombongan seperti itu. Sehingga tempat yang Anda tempatin insya Allah sekalipun ada, dia akan langsung menjauh selama Anda ada di situ, seperti itu. Ya semuanya serba permisi ya, secara tidak langsung tuh kalau kita datang ke rumah siapapun kita akan uluk salam, assalamualaikum kan begitu ya. Begitu pula Anda menempatkan di mana adanya villa, sekalipun secara tidak langsung Anda sudah izin pemiliknya, udah sewa, udah bayar misalnya ya, tapi hal yang halus kita tidak mengetahui adanya. Jadi ini buat pengalaman saja untuk saudara James, saudara Andi, saudara Ronald ya. Mudah-mudahan ini sebagai pengalaman ya, ambil hikmahnya. Insya Allah di lain kesempatan bila Anda kemanapun Anda berada seperti itu, datang yang lebih penting ya, solusinya Anda ambil wudhu, ambil 2 rakaat ya, salat sunnah hajat, gunanya untuk memagar diri dan sahabat-sahabat Anda yang satu rombongan, agar selama Anda di mana Anda tinggal di situ dijauhkan dari segala hal-hal yang gaib atau yang membahayakan diri Anda. Minta perlindungan Allah selama ada di situ, dijauhkan dari segala kejahatan dan kesuliman seperti itu ya. Demikianlah saudara Andi, termasuk saudara Ronald dan James. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimana saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain, tanya jawab seputar dunia lain. Karena waktu adalah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi selaku pembawa acara Radio Eras yang ada di channel Sadam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.